pusaka yang dapat memusnahkan atau menghancurkan bangsa jin. Di sini yang saya ambil adalah pusaka panah Pasopati. Jadi panah Pasopati ini adalah sesuatu pusaka gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini insya Allah nanti kita akan membahas mengenai pusaka pemusnah bangsa jin. Tentunya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Kita mencoba masuk ke pembahasan seperti judulnya tadi, pusaka pemusnah bangsa jin. Jadi, kalau bicara masalah pusaka pemusnah bangsa jin itu bisa diartikan dengan makna yang sesungguhnya ataupun makna yang tidak sesungguhnya. Dalam artian, makna yang sesungguhnya adalah memang pusaka tersebut berbentuk pusaka untuk menghancurkan atau untuk memusnahkan bangsa jin. Seperti itu. Untuk makna yang tidak sesungguhnya tentunya yang berkaitan dengan apa yang bisa dipakai untuk memusnahkan bangsa jin selain yang bentuknya adalah pusaka. Mungkin sebelum saya masuk mengupas masalah yang berwujud pusaka, saya ingin mencoba mengupas yang berwujud selain pusaka. Tentunya di sini bagi kita orang yang beriman, khususnya mungkin yang beragama Islam, itu kita selalu diajarkan atau mengenal doa-doa. Doa-doa tersebut apabila betul kita imani di dalam hati kita yakini seyakin-yakinnya doa tersebut itu adalah salah satu bentuk senjata kita untuk memusnahkan atau untuk mengalahkan bangsa-bangsa jin yang notabene tidak baik atau jin yang bergolongan non-muslim tentunya. Karena jin sendiri ada yang muslim, ada yang non-muslim. Tentunya kalau yang muslim sudah biasa mengetahui bahkan mempelajari apa itu namanya doa ataupun apa itu kalamullah yang berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Jadi kalau orang yang beriman, tentunya setiap orang yang ikrar bahwa dia mempunyai agama dan ikrar bahwa dia beragama Islam, itu pasti setidaknya dia tahu minimal bismillah ataupun ayat-ayat pendek yang sering didengarkan atau sering dilantunkan. Namun demikian banyak kejadian atau banyak contoh orang yang melafazkan atau mengucapkan doa atau ayat-ayat pendek itu mempunyai kadar efek yang berbeda dengan makhluk halus atau efeknya ke makhluk halus itu berbeda. Ada yang dia baru mulai bismillah saja makhluk halusnya sudah kesakitan, kepanasan, dan lain sebagainya. Ada yang sampai selesai surat yang dilafazkan makhluk halusnya biasa saja atau tidak merasa apapun atau tidak terkena efek apapun. Nah, ini berkaitan berarti dengan qalbunya. Jadi lantunan ayat suci Al-Quran atau doa yang kita panjatkan atau doa yang kita keluarkan dari diri kita atau kita ucapkan, itu tentunya harus bersumber dari qalbu, dari hati, dari jiwa yang bersih. Jadi kalau jiwa kita bersih, qalbu kita bersih, kita iman seiman-imannya akan kekuasaan Allah, insya Allah itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk memerangi gangguan atau memerangi kekuatan bangsa halus, khususnya jin tadi. Nah, berarti kategorinya adalah harus orang yang benar-benar beriman untuk bisa menggunakan doa tadi menjadi senjata. Iman di sini tentunya kita ketahui bersama bahwa definisi iman adalah meyakini di dalam hati. Nah, pertama kali harus hatinya dulu harus yakin. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, tentunya antara hati, lisan, dan perbuatan tadi adalah sama.
Jadi kadang-kadang ada orang yang menyampaikan bahwa eh, dia berbicara, saya buruk di mulut seperti ini, tapi tidak dengan hati saya. Itu bagi saya kurang tepat, karena memang apa yang keluar dari mulutnya itu adalah cerminan hatinya. Maka dari itu, yang saya ketahui, biasanya kalau memang hatinya bersih, otomatis dia akan berhati-hati dalam berucap. Seperti itu. Jadi, poin satu adalah itu. Jadi bisa untuk menjadi senjata pemusnah bangsa jin. Bahkan jin yang kuatnya seperti apapun, itu tergantung seberapa besar iman kita kepada Allah. Tergantung seberapa kuat kita meyakini kekuasaan Allah tadi. Itu akan bisa menjadikan itu senjata yang sangat luar biasa. Itu mungkin ada pertanyaan. Yang pertama Mas, untuk pusaka yang berjenis doa, itu apa saja Mas yang bisa dipakai buat jadiin pusaka? Baik, jadi begini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, doa itu adalah lantunan yang kita keluarkan atau lantunan ayat atau kalamullah yang kita dawamkan, kita ucapkan. Tentunya untuk jenis doanya apa yang mau kita ucapkan, itu sebetulnya tidak menjadi patokan, tidak harus mungkin ayat kursi atau mungkin tidak harus yang sulit-sulit untuk dihafalkan atau lain sebagainya. Bisa juga Al-Fatihah, bisa juga ayat kursi, bisa juga An-Nas, bisa juga mungkin Al-Ikhlas begitu. Bahkan bisa juga itu cuman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu sudah luar biasa. Itu sangat luar biasa. Karena memang kalau sudah Allahu Akbar, itu tidak ada lain, tidak ada bukan. Makanya seandainya ada, jadi saya ulangi, seandainya. Kenapa saya ulang dua kali? Karena kata-kata seandainya itu sebetulnya tidak ada. Namun ini sebagai manifestasi saja. Kalau seandainya ada yang ngelawan begitu, dan kita mempunyai keyakinan yang kuat betul akan kekuasaan Allah, dan kita ditanya, kamu ibarat yang nanya bangsa jin yang kuat sekalipun, yang terkuat sekalipun, misalnya dia nanya, kamu berani ngelawan saya, kamu punya apa? Saya sebagai manusia, kalau ditanya seperti itu, jawaban saya satu, saya punya segalanya. Punya segalanya di sini bukan berarti saya menyombongkan diri, tidak. Karena percaya diri dan sombong diri itu cuma beda-beda tipis. Saya bilang saya punya segalanya, bukan saya menyombongkan diri saya, bukan saya menyombongkan ilmu saya. Saya bilang saya punya segalanya karena saya punya Allah. Jadi kalaupun seandainya takdir yang terjadi kepada diri saya, apapun itu bukan karena ada campur tangannya bangsa jin. Itu adalah murni takdir yang datangnya dari Allah. Karena orang itu harus mempunyai akidah sekuat itu, sehebat itu. Nah, kalau sudah seperti itu akan mudah. Kita hanya bismillah saja, itu sangat luar biasa. Ditambah mungkin bismillah, Allahu Akbar, atau la haula wala quwata illa billah, itu sangat luar biasa. Jadi tidak harus jenisnya apa, itu apa saja bisa. Setahu kita, semampu kita. Yang paling utama dasarnya adalah akidah terlebih dahulu, iman terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Seperti itu.